Jokowi semakin hari tampaknya semakin menyimpang dari pakem demokrasi. Jokowi terlihat semakin memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Bisa saja pendapat ini dibantah oleh Jokowi dengan berkata, "Oh tidak, saya netral." Dan itu normatif sekali. Kita baru menyaksikan beredarnya foto-foto dan video tentang kunjungan Jokowi yang membagi-bagikan bantuan sosial di daerah Banten. Dan di lokasi pembagian bansos tersebut berdiri baliho Prabowo Gibran. Menjijikkan sekali menurut saya. Sangat menjijikkan. Ketika pembagian bansos dilakukan oleh Presiden dan di sana tidak steril dari umbul-umbul politik, gambar-gambar paslon, maka terlihat sekali bahwa Jokowi sedang berupaya membangun image di tengah publik bahwa dia bersama Prabowo Gibran. Memang semua sudah tahu kalau Jokowi itu sudah pasti akan mendukung Prabowo Gibran. Tidak mungkin tidak. Boleh saja Jokowi membantah, "Oh tidak. Tapi siapa sekarang yang mau mempercayai omongan Jokowi? Ketika Jokowi berbicara A, orang akan melihatnya B. Ketika Jokowi berbicara B, orang akan melihatnya A. Orang datang mengambil bantuan sosial itu karena memang masyarakat kita ternyata butuh dan miskin. Dan ini adalah kegagalan Jokowi. Akhirnya memelihara kemiskinan dengan bantuan sosial. Dan sekarang kemiskinan itu dipergunakan untuk kepentingan politik. Terlihat beberapa video bantuan sosial betul-betul telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dan yang terbaru di Serang tersebut, di Banten tersebut, berdiri baliho besar Prabowo Gibran, dan di lokasi itu Jokowi yang seorang presiden membagi-bagikan bantuan sosial dikerumuni oleh masyarakat. Maksudnya apa? Sementara di beberapa tempat yang lalu kita ketahui ketika Jokowi berkunjung ke beberapa daerah, baliho diturunkan, baliho Ganjar Pranowo diturunkan. Alasannya apa? Supaya steril dari politik bahwa presiden netral. Mengapa pembagian bansos itu baliho Prabowo Gibran ada di sana berada? Sungguh memalukan dan bahkan menjijikkan tingkah Presiden Jokowi yang sedemikian rupa. Kita ingin sebetulnya demokrasi ini berjalan baik. Setelah proses Gibran Rakabuming Raka berhasil menjadi calon wakil presiden, berhasil calon wakil presiden ya, bukan berhasil menjadi wakil presiden karena Prabowo Gibran ini akan kalah di putaran kedua. Tetapi apa yang mereka lakukan sekarang menginjak-injak nalar demokrasi kita, menginjak-injak etika adab demokrasi kita. Presiden seharusnya berdiri di atas semua pihak. Presiden seharusnya berada di semua golongan, tidak mendukung satu pasang karena ada anaknya di situ. Jangan dirusak negara ini dengan nepotisme dan dinasti politik. Belum lagi komentar-komentar presiden yang turut mengomentari debat pilpres kemarin, debat capres kemarin. Seharusnya presiden tidak boleh melakukan itu. Karena komentarnya pasti akan menjurus kepada keberpihakan terhadap satu calon. Ditambah lagi komentar presiden yang mengatakan supaya KPU merubah format. Ini artinya presiden telah mengintervensi, mencampuri dapur KPU yang seharusnya independen. Saya tidak terbayang nanti hasil pilpres keluar dan Prabowo Gibran kalah, presiden akan teriak-teriak KPU salah, KPU harus merevisi keputusannya. Jangan sampai presiden menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi dan mengganggu kinerja KPU. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai nanti ketika Prabowo Gibran ternyata kalah dalam perhitungan suara, presiden akan teriak, "Oh saya minta KPU merevisi putusan dan hasil pemungutan suara." Atau "Saya minta KPU melakukan pemilu ulang karena anak saya kalah." Jangan sampai itu terjadi. Hati-hati Pak Jokowi, jangan meninggalkan jejak hitam, jejak kelam dalam demokrasi kita. Nama Bapak sudah baik hampir 9 tahun. Tapi di tahun-tahun terakhir ini, nama Bapak betul-betul dicemari oleh sikap politik Bapak.